Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Upah Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 30. Kata Yesus, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki dan perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan rasul-rasul lain dipanggil secara khusus oleh Yesus untuk sebuah tugas yang sama sekali baru untuk mereka. Maka Petrus dan rasul lainnya merasa pantas kalau mereka mendapatkan sesuatu melebihi orang lain yang bukan golongan ke-12 rasul. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar ungkapan Petrus tentang upah mengikuti Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya upah para rasul. Saudara-saudari terkasih, Petrus dan para rasul yang menjadi kelompok paling dekat dengan Yesus adalah juga manusia biasa yang sama seperti kita. Mereka telah meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi jaminan sekaligus pegangan bagi mereka untuk menatap masa depan. Selain itu, Petrus dan para rasul telah meninggalkan keluarga, orang-orang yang mereka cintai yang sudah lama hidup bersama, saling berbagi dan bersandar. Karena itu, wajar bila Petrus meminta suatu jaminan kepada Yesus. Di sini tentu saja Petrus tidak sendiri, tetapi juga mewakili keresahan atau kegelisahan para rasul lain yang sudah habis-habisan berusaha dan berjuang bersama Yesus. Dari jawaban Yesus sangat terlihat bahwa Yesus pun tidak menutup mata terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan oleh para rasul, termasuk pengorbanan mereka dengan meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Artinya, Yesus sendiri telah menyiapkan jaminan yang sepadan dengan pengorbanan para rasul. Saudara-saudari terkasih, apa yang Petrus minta kepada Yesus juga mewakili keinginan dan harapan kita para pengikut Yesus yang hidup di zaman sekarang ini.
Dari pengalaman sehari-hari, kita dapat menemukan bahwa hampir di segala sesuatu yang kita lakukan selalu terselip harapan dan keinginan. Orang tua bekerja dengan harapan ada hasil yang dapat mereka peroleh untuk menghidupi keluarga dan anak-anak. Bahkan sedapat mungkin bisa menolong sesama. Orang tua mendidik dan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat tertentu, juga dengan harapan dan keinginan agar anak-anak mereka kelak sukses dan mampu berbakti kepada orang tua, terutama pada saat orang tua sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Demikian pula petaninya pergi pagi-pagi untuk mengairi dan merawat sawah dengan harapan dan keinginan supaya hasil panen baik atau melimpah. Para karyawan atau pegawai bekerja di kantor atau perusahaan dengan harapan di akhir bulan mereka dapat upah berupa gaji yang sesuai. Semuanya itu normal dan baik adanya. Sebab dengan mengharapkan upah atau hasil dapat memacu kita berjuang lebih giat dari sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, upah mengikuti Yesus tidak sama untuk semua orang. Orang yang memilih hidup berkeluarga tentu saja berbeda dengan paus, para uskup, para imam, suster, dan bruder yang tidak menikah. Mereka meninggalkan sesuatu sama seperti yang telah dilakukan oleh para rasul 2000 tahun yang lalu. Sedangkan orang-orang yang menikah selama hidup di dunia ini, mereka tidak perlu meninggalkan orang tua atau pekerjaan mereka. Mereka yang menikah juga setiap hari dikelilingi orang yang mereka kasihi, seperti orang tua, suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga yang lain. Sementara mereka yang tidak menikah seperti para pastor umumnya harus meninggalkan segala sesuatu. Kita bisa membayangkan para pastor atau suster yang dikirim keluar dari daerahnya dan ditugaskan di daerah lain yang jauh dari kampung halamannya. Bahkan ada yang ditugaskan di negara atau benua tertentu yang sangat asing bagi mereka, baik dari segi bahasa, budaya, maupun perbedaan lain. Tidak sedikit pula yang dibunuh pada saat mereka menjalankan tugas di negara lain. Namun, upah paling utama yang kita harapkan adalah memperoleh hidup kekal. Apakah kita sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan upah sebagai pengikut Yesus dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil setiap orang untuk menjadi pengikut-Mu dengan berbagai macam cara. Engkau pula telah menyiapkan jaminan bagi setiap kami, para pengikut-Mu, asalkan kami mau dan rela untuk berkorban dan mengabdi demi kebaikan dan keselamatan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.